wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mengedukasikan kepada teman-teman tentang kasus korupsi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Al-Sultan dengan NIM 22018178. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan NIM 22018188. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri dengan NIM 220183. Perkenalkan, nama saya Nisa Suramati dengan NIM 220164. Ini sebagai tugas akhir mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Darisman MPD. Selamat menyaksikan. Korupsi berasal dari kata corruptus yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk. Secara hukum, korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi atau dengan hak orang lain. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindakan pidana korupsi adalah setiap orang yang selalu melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau dapat merugikan orang lain. Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara bisa disebut juga seperti perekonomian negara. Faktor penyebab kasus korupsi. Faktor penyebab kasus korupsi terbagi dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal diantaranya satu, sifat tamak atau rakus. Para pelaku korupsi bukanlah dari orang yang tidak mampu ataupun orang miskin, melainkan orang-orang yang sudah berkecukupan namun dengan sifatnya itulah ia merasa tidak puas sehingga melakukan korupsi. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Jika seseorang yang moralnya kurang kuat dapat dengan mudah tergoda akan hasutan setan yang sehingga menyebabkan dia melakukan korupsi. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup di kota besar yang mana semua barang ingin dibelinya sehingga melakukan pemborosan dan akhirnya dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Yang kedua, yaitunya faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya satu, karena hukum. Hukum yang lemah dapat menyebabkan seseorang termotivasi untuk korupsi sehingga ia tidak takut akan dihukum oleh undang-undang. Yang kedua, politik. Monopoli yang kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa yang tidak adanya lembaga yang mengikat dapat menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi. Yang ketiga, sosial. Biasanya kasus korupsi ini terjadi akibat kebiasaan dari pejabat-pejabat sebelumnya yang melakukan korupsi sehingga menyebabkan pejabat selanjutnya tidak ingin meniru apa yang pejabat sebelumnya lakukan. Korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Yang kedua, bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh menjadi pribadi antisosial. Selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. 3. Bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk terhadap otoritas mereka. 4. Bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak ekonomi perkembangan suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi seperti penyuapan, nepotisme dalam penggelapan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Salah satu contoh
kasus korupsi yang paling mutakhir yang dapat kita lihat yaitunya kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang mana yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yaitunya Juliari Batubara pada tahun 2020 silam. Langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat agar mendapatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan efektif. Yang kedua, memperkuat transparansi. Pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi daerah dan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan prinsip rule of law yang memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat. Yang keempat, tampaknya memasukkan pelaku korupsi kepada lembaga pemasyarakatan atau penjara tidak memberikan efek jerah. Adapun cara yang dapat dilakukan antara lain dengan adanya ketentuan untuk mengumumkan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang kelima, penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi yang bertujuan untuk pemberantasan korupsi. Pada ini, sumber daya manusia yang dipilih harus memiliki integritas yang tinggi dan merupakan orang-orang yang terpilih. Sekian dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.